Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, anak merupakan amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amanah itu harus dijaga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita, para orang tua, seorang anak, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga anak itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara orang tua menjaga anaknya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana para orang tua menanamkan nilai-nilai agama pada anaknya. Bagaimana para orang tua mengarahkan anaknya untuk belajar ilmu agama. Karena tidak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk menyelamatkan anak-anak kita daripada api neraka kecuali dengan membekali mereka dengan ilmu agama. Yang menjadi persoalan adalah di mana anak kita belajar agama. Kalau kita berbicara tentang di mana anak kita belajar agama, tentu jawabannya di sekolah agama. Tentu jawabannya di pesantren. Ada beberapa alasan kenapa para orang tua ketika mereka menginginkan anaknya paham agama, menyekolahkannya di sekolah agama atau di pesantren. Yang pertama, karena sekolah agama, karena pesantren adalah tempat yang tepat untuk mendalami ilmu agama. Ketika anak kita belajar di pesantren, maka mereka akan belajar ilmu agama. Berbagai macam disiplin ilmu agama. Dan mereka akan dalami. Mereka akan belajar ilmu tauhid, yang dengannya mereka bisa mengenal Allah. Mereka bisa mengenal Rasulullah SAW. Mereka mengenal para nabi, para rasul. Mereka mengenal para kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian mereka belajar bagaimana mengenal hari akhir. Mereka belajar bagaimana takdir baik dan takdir buruk. Mereka juga dibekali dengan ilmu fikih. Ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Ketika anak belajar fikih, maka dia akan belajar bagaimana wudhu yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, dan bagaimana mereka mengenal perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Ini sangat penting sekali untuk diketahui. Kemudian juga anak akan belajar ilmu adab, sopan santun, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman-temannya. Kemudian juga mereka akan dibekali ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang tentunya akan didapatkan oleh seorang anak ketika belajar di sekolah agama atau di pesantren. Ada yang menyampaikan sebuah statement. Ngapain juga kita belajar agama di sekolah agama atau di pesantren? Toh juga belajar agama bisa di sekolah umum. Maka kita sampaikan ke muslimin dan muslimat di muka Allah Subhanahu wa taala, memang benar anak bisa belajar di sekolah umum tentang agama, tetapi yang menjadi persoalan ya, bagaimana waktu yang tersedia untuk belajar agama di sekolah umum. Faktanya mengatakan
bahwasanya ketika anak belajar di sekolah umum, mereka belajar agama 2 jam atau 3 jam dalam seminggu. Dan tentunya 2 jam atau 3 jam ini adalah waktu yang tidak cukup. Ya. Karena banyak sekali perkara-perkara agama yang perlu dia diketahui. Maka disinilah ya pesantren adalah tempat yang tepat untuk mendalami agama. Kemudian juga ada yang mengatakan kan bisa belajar di media sosial. Bisa belajar di Google, bisa belajar di Facebook, di WhatsApp atau di YouTube. Tetapi perlu kita sampaikan, belajar agama di pesantren tentu tidak sama dengan belajar lewat media sosial. Apalagi yang namanya media sosial, banyak sekali informasi-informasi yang tentunya tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, disinilah butuh filter, ya, menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Dan ini tentunya butuh waktu. Kemudian juga ketika belajar di pesantren maka akan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia keluar dari rumahnya berangkat ke sekolah agama atau ke pesantren, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan ke surga. Dengan catatan dia belajar agama. Itu yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa pesantren adalah tempat yang sangat cocok sekali? Karena kita katakan pesantren itu ya menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh. Bukankah idaman setiap orang tua ketika memiliki anak, dia ingin anaknya memiliki anak yang saleh. Ya. Dia ingin anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Dia ingin anaknya ini ketika orang tuanya meninggal, dia yang memandikan, dia yang mengkafani, dia yang mensalatkan, dia yang menguburkan. Para orang tua ingin ketika orang tua dikuburkan atau telah meninggal, dia menginginkan anaknya mendoakannya. Maka harapan-harapan tersebut tidak akan mungkin didapatkan kecuali kalau kita memiliki anak yang saleh. Dan sangat disayangkan ada sebagian para orang tua bagaimana orientasinya ketika menyekolahkan anak yaitu adalah dunia. Bagaimana anak nanti ketika sekolah di sekolah umum nanti dia bisa bekerja. Kemudian dia bisa menghasilkan uang. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah para orang tua bisa menjamin ketika anak belajar di sekolah umum dia akan mendapatkan dari apa yang ada dari dunia ini? Tidak ada jaminan. Karena persoalan dia bisa mendapatkan ya, pekerjaan, dia bisa mendapatkan uang, ini adalah persoalan rezeki. Dan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka oleh karena itu jangan risau para orang tua ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah agama, jangan kita risau dengan dunia anak kita. Insya Allah Rasulullah SAW sudah mengabarkan ketika seseorang dia obsesinya di dalam kehidupan dunia ini adalah dunia semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakiran kepadanya. Tapi bila mana obsesinya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala perkara kehidupannya, akan membantunya dan kemudian akan memberikan kekayaan kepadanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dunia ini tunduk kepadanya. Ini adalah di antara persoalan yang penting kita ketahui ketika kita ingin menyekolahkan anak kita di sekolah agama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana pesantren itu adalah tempat yang aman. Lingkungan yang aman dari pergaulan bebas. Dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan narkoba, persoalan minum khamar. Banyak anak-anak kita lihat minum khamar, kemudian narkoba dan segala macamnya, itu persoalannya adalah lingkungan. Karena sedikit banyak seorang anak terpengaruh dengan lingkungan. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung kepada temannya. Maka ketika anak dimasukkan ke pesantren, maka dia akan berteman dengan orang-orang saleh insyaAllah. Dia akan berteman dengan para ustadz. Dia akan bertemu dengan para ustadz. Dia akan mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz. Dan ini tentunya akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan seorang anak.
Dan insya Allah ketika anak-anak kita sekolahkan di sekolah agama, di pesantren, insya Allah ini merupakan investasi terbesar bagi para orang tua. Nabi SAW mengatakan, ad-dalu ala khair kafailih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika para orang tua mengarahkan anaknya untuk belajar agama, dan kemudian anaknya paham tentang agama, paham tentang salat, paham tentang berwudu, paham tentang perkara-perkara agama, ketika mereka amalkan, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh anak-anaknya. Barangkali ini saja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk menyekolahkannya di sekolah agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.